Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan bersama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan dengan kita mendengarkan renungan pagi hari ini akan menjadi landasan dan dasar dari setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Adapun renungan kita pagi hari ini diberikan tema Allah yang tidak kelihatan. Adapun natsnya diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 24 yang demikian bunyi firman Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pembacaan ini, Tuhan Yesus mengungkapkan satu hal tentang identitas Allah, yaitu Allah adalah roh. Kebenaran mengenai diri Allah ini diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab masalah di mana seharusnya manusia menyembah Allah. Apakah di atas gunung tertentu atau di Yerusalem? Dan jawaban Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Allah tidak dapat dilokalisir pada satu tempat tertentu. Sebagai roh yang mahadir, Allah berada di mana-mana. Tidak ada satu tempat pun yang menjadi tempat Allah secara permanen, di mana Allah selalu hadir di berbagai tempat. Kehadirannya melampaui segala batasan ruang dan waktu. Sebab itu, penyembahan kepadanya bukan masalah tempat, bukan di mana, tetapi menyangkut bagaimana seharusnya ia disembah. Allah harus disembah dalam roh dan kebenaran. Dengan sikap hati yang takut dan hormat, seharusnya kita datang kepadanya. Itu dapat kita lihat dari Mazmur pasal 2 ayat 11. Salah satu konsekuensi dari keberadaan Allah yang bersifat roh adalah Dia tidak kelihatan oleh mata jasmani manusia. Seringkali manusia beranggapan bahwa sesuatu yang tidak kelihatan maka keberadaannya kurang real. Anggapan demikian ini telah melahirkan sikap yang tidak menunjukkan rasa takut dan juga hormat kepada Allah yang tidak kelihatan itu. Sebagai contoh, bisa ditemukan bahwa begitu banyak orang yang hidup tidak tertib, hidup sekehendak hatinya. Seandainya saja suatu hari kita mendapat kesempatan untuk bertemu dan Presiden Indonesia pada hari dan jam tertentu, saya yakin kita tidak berani datang dengan sikap sembarangan ke istana. Kita pasti datang tepat waktu atau kita datang sebelumnya. Begitu juga harusnya ketika kita menyadari keberadaan Allah, maka kita akan dengan tertib, kita akan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa seenaknya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita sebagai orang percaya, kita lebih takut dan hormat kepada otoritas yang kelihatan. Tetapi sesungguhnya justru rasa takut dan hormat itu kita tunjukkan kepada otoritas yang tidak kelihatan, yaitu Allah sendiri. Maka itu, mari kita akan bertanya di dalam hati kita masing-masing. Apakah hati yang takut dan hormat kepada Allah ada pada diri kita? Sehingga kita boleh hidup secara benar, hidup secara sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga kita berkenan kepadanya. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya mengajak mari kita akan berdoa
memohon agar Allah menyertai sepanjang kehidupan kita. Bapa di surga, kami mengakui bahwa kami seringkali tidak takut kepadamu, tetapi kami seringkali melecehkan dan menganggap Engkau tidak ada. Tapi biarlah melalui renungan ini, kami boleh takut dan hormat kepada Engkau. Biarlah kiranya pengakuan ini menjadi teladan bagi kami, untuk kami terus hidup sepadan dengan panggilan. Sebab itu, biarlah Engkau akan menolong sikap hati kami, sikap kehidupan kami, dimanapun dan kapanpun kami akan tetap menghormati dan takut akan Engkau, karena Engkau adalah Allah kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan kita hari ini. Haleluya. Amin.